secara fitrah kepingin manusia itu berubah ke arah yang lebih baik. Betul. Baik sisi ekonominya, baik sisi pengetahuannya, baik dari sisi sosialnya. Betul. Dan semuanya ya, semuanya kepingin berubah menuju yang lebih baik. Betul. Nah, menuju lebih baik itu dengan cara apa? Betul. Maka kemudian ilmu adalah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para sahabat dan para pemirsa Bincang Ulama Kota Depok melalui saluran channel MUI Depok TV, insyaallah kita akan berbincang yakni tentang bagaimana perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Yang alhamdulillah hari ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yakni Kiai Haji Jazim Hamidi MA. Beliau salah satu di antara dari dosen Universitas Indonesia. Juga beliau adalah Rais Majelis Ilmi Jam'iyatul Qurra wal Hufad Kota Depok. Kepada beliau kita persilahkan untuk menyampaikan paparan tentang bagaimana sih perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Monggo Pak Kiai, silakan. Terima kasih Ustaz Ismatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati moderator kita pada sore hari ini, Ustaz Ismatullah dari pengurus MUI Kota Depok. Kita jumpa di MUI Depok TV. Kali ini saya akan mengetengahkan soal apa sih perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Apakah Islam itu mensupport kemajuan di bidang ilmu dan pengetahuan atau sebaliknya? Karena ada beberapa omongan di luar bahwa Islam itu adalah agama yang kolot, agama yang tradisional sekali, tidak mengenal perkembangan teknologi, tidak support terhadap perkembangan ilmu dan sains. Apakah itu bisa dibenarkan semuanya atau disalahkan semuanya, atau seperti apa? Sebelum masuk kepada pembahasan, terlebih dahulu kita akan kupas terlebih dahulu apa itu makna ilmu pengetahuan tentunya. Betul, ya. Betul. Ilmu pengetahuan itu kalau Al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu itu bisa menyangkut sesuatu yang sifatnya intelektual, ada yang menyangkut hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, kalau kemudian dikaitkan dengan ilmu pengetahuan secara umum di dunia ini, maka kemudian ilmu pengetahuan itu rata-rata berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya intelektual akademis, yang mempunyai indikator-indikator, misalnya
ilmu pengetahuan itu sifatnya logis, sifatnya empiris, sifatnya sistematis. Dikaitkan dengan misalnya ada tujuan, sebab akibatnya apa dari sebuah ilmu misalnya. Nah, sedangkan Islam ada yang berbicara soal ilmu-ilmu yang sifatnya akliyah, juga ada yang sifatnya nakliyah. Nah, pertentangan antara akliyah dan nakliyah itu sejak lama sudah ada antara kaum i'tizaliyah, ya, jadi sekelompok ulama yang lebih condong dengan keilmuan akal, rasio, dibanding dengan keilmuan nakal. Nah, sementara ada juga yang lebih mengedepankan nakalnya daripada akalnya. Nah, maka kemudian kalau di dalam Islam muncul para imam madhab, muncul para imam mujtahid, itu sangat bisa dimengerti, bisa kita sadari bahwa itu hal yang sifatnya normal, karena bagaimanapun sejarah telah membuktikan bahwa misalnya kenapa ada al-madzahib al-arba'ah, ada madhab yang 4. Kalau kita kaji lebih lanjut, sebetulnya antara misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali itu satu dengan yang lain sangat saling terkait. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Hambali. Imam Syafi'i juga pernah berguru kepada muridnya Imam Hanafi di Irak. Nah, tapi kenapa mereka berbeda? Ya, itu karena sudut pandang, tinjauan tadi, bahwa akan menggunakan tolak ukur nakli atau akli, mana yang lebih dominan. Ya. Nah, sekarang apakah kemudian Islam sendiri, kalau bicara soal Islam itu berarti dari generasi awal Kanjeng Nabi sampai hari ini dan sampai kiamat nanti mestinya itu mensupport adanya ilmu pengetahuan, misalnya perkembangan sains dan teknologi. Pemirsa MUI Depok TV dimanapun berada, kalau kita kemudian misalnya mencoba ingin tahu ya, kira-kira sejarah membuktikan seperti apa. Misalnya kita tahu di zaman para khalifah, setelah khalifah Ar-Rasyidun, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, itu begitu berganti ke khilafah Umayyah, di sana ada kemudian nanti ditemukan penemuan-penemuan. Misalnya ada Baitul Hikmah, kemudian juga ada sekolah An-Nizamiyah, ada kemudian secara historis itu juga kesininya ada Al-Azhar yang sampai hari ini masih berdiri kokoh, bahkan semakin besar. Itu adalah pusat-pusat peradaban Islam, pusat peradaban ilmu. Kalau kita kemudian misalnya mencoba untuk mengeksplorasi begitu ya, bahwa ilmuwan-ilmuwan Muslim itu terbukti telah memberikan kontribusi yang sangat banyak, yang sangat besar kepada dunia. Kita tahu di tengah-tengah peradaban Islam itu ada nama-nama besar seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang dokter. Betul. Ada Ibnu Khaldun, sejarawan. Ada misalnya Ibnu Haytham,
ada namanya Al-Khwarizmi, yang kemudian orang menyebutnya logaritma. Jadi logaritma yang merupakan pengembangan dari matematika itu adalah diciptakan oleh seorang ulama Muslim namanya Al-Khwarizmi. Di barat sebutannya adalah algoritma. Nah, sama seperti Ibnu Sina jadi Avicenna. Betul. Sama seperti Ibnu Rushd menjadi Averroes. Nah, itu sebetulnya adalah bukti nyata bahwa dulu zaman kekhalifahan gitu kan, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Islam yang sudah menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan. Artinya Islam sudah memberikan kontribusi terhadap kemajuan zaman ini gitu kan. Kemajuan zaman itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari, karena manusia itu secara fitrah kepingin maju, secara fitrah kepingin manusia itu berubah ke arah yang lebih baik. Betul. Baik sisi ekonominya, baik sisi pengetahuannya, baik dari sisi sosialnya. Betul. Dan semuanya ya, semuanya kepingin berubah menuju yang lebih baik. Betul. Nah, menuju lebih baik itu dengan cara apa? Betul. Maka kemudian ilmu adalah jawabannya. Gitu. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Betapa Al-Quran telah memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap keberadaan ilmu ini. Orang yang mempunyai ilmu itu diberikan apresiasi, penghargaan beberapa darajat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga di mata manusia nanti. Nah, bahwa memang berbeda antara orang yang mempunyai ilmu sama yang tidak punya ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Memang berbeda. Karena ilmu itu bisa menghantar manusia kepada kemudahan, efektivitas, efisiensi, dan seterusnya. MUI Depok TV yang saya hormati, bahwa kemudian sebelum masuk kepada hal yang lebih spesifik ya, mungkin landasan teologis dan landasan filosofisnya akan saya berikan penambahan. Di antaranya adalah tadi ayat yang sudah saya baca di awal tadi adalah Iqra. Iqra di surat Al-Alaq itu adalah sebuah landasan filosofis sekaligus teologis, bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Wahyu pertama yang turun adalah perintah untuk membaca. Walaupun Iqra ini tidak harus membaca dalam arti spesifik membaca tulisan. Karena kalau kita kaitkan dengan kondisi ketika ayat Al-Alaq ini turun, tentunya tidak membaca tulisan. Betul. Karena ayat Al-Quran tidak turun berupa kertas yang ditulis, kemudian melayang-layang di udara, ditangkap sama Nabi Muhammad, kemudian dibaca. Bukan begitu. Betul. Lalu apa makna Iqra saat itu kalau begitu kan? Iya, betul. Nah, Iqra maknanya macam-macam. Di antara makna Iqra yang lain adalah meneliti. Mengumpulkan bahan. Betul. Melakukan pembahasan. Jadi Iqra itu maknanya lebih luas dari sekedar membaca tulisan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk meneliti, mengangan-angan, mengumpulkan data. Apa yang diteliti? Tentunya saat itu kondisi masyarakat Arab yang memang moralnya sangat bejat. Masyarakat Makkah pada saat itu sangat bejat. Namanya zaman jahiliyah itu.
Maka kemudian Rasulullah yang akhirnya diangkat menjadi nabi itu disuruh untuk meneliti kenapa masyarakatnya seperti itu, kenapa perilakunya seperti itu. Asu gede menang kerai, siapa yang kuat itulah yang akan mengalahkan yang lemah. Perempuan tidak diberikan ruang, perempuan tidak diberikan penghargaan. Sangat-sangat memarginalkan gender yang namanya perempuan. Kemudian kalau sebuah keluarga melahirkan anak perempuan, maka anak perempuannya dikubur, artinya dibunuh gitu kan. Nah, apakah peradaban yang seperti ini bisa dibenarkan nggak? Maka Iqra itu sebenarnya adalah jawabannya. Artinya manusia itu nggak bisa ongkang-ongkang, harus berpikir. Nah, berpikir. Nah, itulah landasan filosofis dan teologis di dalam ajaran Islam, bahwa umat Islam ini disuruh untuk berpikir tentang dirinya dan berpikir juga tentang orang lain, berpikir tentang alam mikrokosmos dan berpikir tentang alam makrokosmos. Hanya di sini, di ayat ini diberikan penekanan agar supaya Iqra-nya itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bedanya adalah dengan ilmuwan yang muslim dengan yang bukan muslim, adalah di bismi rabbikal ladzi khalaqnya ini. Jadi starting point-nya mabda'nya, intilaknya itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Agar tidak terjadi disorientasi, maka orientasi seorang ilmuwan muslim itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu mengagungkan nama Tuhan. Maka kemudian kedudukan niat itu sangat tinggi sekali, karena maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena memang orientasi itu menjadi sangat penting. Oke. Nah, di ayat ini adalah secara jelas memberikan motivasi kepada kita untuk kemudian melek ilmu pengetahuan, membaca situasi. Jadi ilmu pengetahuan itu bukan hanya ilmu pengetahuan sifatnya ilmu alam seperti fisika, kimia, biologi, gitu ya, matematik gitu. Tetapi ilmu-ilmu sosial pun itu juga merupakan ilmu pengetahuan. Jangan dira yang namanya sains itu mesti kemudian itu menyangkut ilmu pengetahuan, hanya menyangkut ilmu saintifik saja, tetapi juga menyangkut ilmu sosial. Karena ilmu sosial itu juga sangat penting sekali. Untuk apa materi kalau kemudian tidak memberikan manfaat kepada sosial masyarakatnya? Betul. Misalnya ilmu sosial itu seperti apa ya? Ilmu ekonomi, ilmu peradaban, ilmu misalnya ilmu politik, gitu kan? Antropologi, sosiologi, psikologi dan seterusnya. Itu berkaitan dengan ilmu sosial. Bahwa kemudian sejarah telah membuktikan bahwa memang peradaban Islam itu syarat dengan support terhadap kemajuan ilmu dan teknologi. Tadi sudah saya sampaikan secara historis ya. Betul. Nah, kemudian apakah memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara soal ilmu pengetahuan misalnya? Kalau kita mencoba meneliti tentang ayat Al-Quran gitu kan, maka apakah ayat Al-Quran itu mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan atau seperti apa gitu? Apakah ayat Al-Quran itu ilmu pengetahuan itu sendiri? Bagaimana kalau ketemuan ilmu pengetahuan itu berbeda dengan tafsiran dari ayat Al-Quran?
Nah, saya akan menyampaikan di sini bahwa Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan. Karena kalau kita Al-Quran itu disebut sebagai kitab ilmu pengetahuan, berarti tata urutan susunannya juga seperti tata urutan buku ilmu pengetahuan. Betul. Sementara ayat Al-Quran itu justru malah, misalnya kita misalnya bicara sejarah, Al-Quran itu kadang-kadang diulang-ulang. Betul. Ya. Betul. Di sini sudah disebutkan, di sana disebutkan lagi. Di sana disebutkan mungkin ada huruf atau penggalan ayat yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau Al-Quran disebut sebagai kitab sejarah, ya kemudian mesti akan ada kelemahan-kelemahan sebagai sebuah kitab sejarah. Iya. Lalu apa? Lah, Al-Quran itu isyarah. Kalau toh itu ilmu pengetahuan, itu isyarah ilmiahnya. Isyarah ilmiahnya ada di Al-Quran. Isyarah kisah-kisah masa lalu juga di Al-Quran. Untuk detailnya, maka kemudian misalnya para ahli sejarah, dia akan menguak bagaimana sejarah sebenarnya. Misalnya Fir'aun itu ada di mana, gitu kan? Saat itu yang sedang di belahan dunia lain yang berkuasa siapa? Itu adalah tugas dari para ilmuwan sejarah untuk mengeksplor lebih lanjut, gitu kan? Sehingga menjadi sebuah kumpulan informasi-informasi sejarah. Kalau Al-Quran disebut sebagai kitab sejarah, maka kemudian banyak sekali tata urutannya kadang-kadang selang-seling begitu ya. Nah, di sini sudah disebutkan, di sana disebutkan lagi gitu. Itu tidak efektif. Tapi Al-Quran itu kan sebetulnya kan memang man arada ayatakallama ma'allah falyaqra Al-Quran. Siapa yang kepingin ngobrol sama Gusti Allah, maka baca Al-Quran gitu kan. Jadi ya kadang-kadang namanya ngobrol, kadang-kadang diulang, ada kata-kata yang ada penekanan dan seterusnya. Nah, kembali kepada pesan tadi bahwa isyarah ilmiah ini tadi penting sekali. Agar supaya kita tidak selalu menjustifikasi temuan ilmiah, temuan sains dengan Al-Quran. Kalau kemudian temuan sains itu saat itu benar, kemudian di generasi berikutnya tidak benar, bagaimana? Berarti Al-Quran yang salah. Nah, ini contoh ya. Tafsiran ayat Al-Quran kata al-alaq. Al-alaq. Ya. Khalaqal insana min alaq. Itu kalau Ustaz Istimatullah buka terjemahan Al-Quran, Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama, berarti Departemen Agama pada saat itu tahun 90-an misalnya. Kata al-alaq itu diterjemahkan sebagai segumpal darah. Karena saat itu mungkin belum teridentifikasi dengan seksama gitu kan, dengan lengkap apa itu proses terjadinya janin. Ternyata al-alaq itu di kemudian hari para ilmuwan kandungan gitu kan, itu al-alaq itu bukan segumpal darah, tetapi ada sesuatu yang menempel di dinding rahim. Sebagaimana kata alaqoh, kaitan betul. Ya, mu'alaq itu artinya digantung. Gitu. Jadi isyarah ilmiah saja, isyarah ilmiahnya supaya kita itu benar-benar mau membuka pikiran kita supaya melek terhadap ilmu pengetahuan. Karena banyak sekali isyarah-isyarah ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua misalnya, ada di dalam surah Al-An'am juz 8 itu Allah sampaikan bahwa orang yang dikehendaki Allah untuk berada dalam kesesatan itu ka'annama yas'adu fis sama. Ka'annama yas'adu fis sama. Apa itu artinya? Seperti mendaki ke langit. Mendaki ke langit. Lah ini kan kalau teknologi saat itu ya masih sulit sekali. Betul. Gimana caranya mendaki ke langit? Iya. Dan apa yang terjadi di langit gitu kan? Betul. Hari ini ke langit udah. Orang bisa ke langit lewat pakai pesawat terbang. Betul. Bahkan bisa keluar angkasa. Betul. Apa sih yang terjadi ketika seseorang itu
naik ke langit meninggalkan bumi gitu kan. Betul. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah turunnya atau semakin tipisnya kadar oksigen. Kalau kadar oksigennya semakin menipis, maka orang itu ketika seseorang naik ke langit itu kadar oksigennya semakin menipis dan cara bernafasnya semakin sulit. Kalau bernafas semakin sulit berarti dadanya sesak. Jadi orang yang tidak dikehendaki Allah dalam kesesatan itu seperti orang yang sesak dadanya. Dadanya akan sesak seperti orang yang naik ke langit. Begitulah ya, itu isyarah ilmiah. Mungkin itu saja ya sebagai pengantar. Nanti bisa diteruskan dengan hal yang mau ditanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kiai atas paparan terkait tentang bagaimana perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Pemirsa MUI Depok TV, tadi sama-sama kita sudah dengarkan yang sangat luar biasa. Ini ada yang menggelitik buat saya, Kiai. Terkait dengan tadi bahwa Iqra itu maknanya adalah meneliti gitu, Kiai. Ya, artinya berarti dari awal Islam itu sudah memerintahkan kepada kita umatnya melalui Rasulullah itu untuk kritis berarti kan, Kiai ya. Sehingga ya muncullah para ilmuwan ya, baik itu dari ilmu agama sampai kepada ilmu sains juga tadi sudah disampaikan, ada Ibnu Sina, ada Al-Khwarizmi dan lain sebagainya. Cuman yang menggelitik saya sekarang ini, Kiai, terkait dengan bagaimana sekarang ini kok terjadi faktor-faktor kemunduran Islam ini terkait dengan ilmu pengetahuan. Apa yang menjadi faktornya ini, Kiai? Padahal dulu ya peletak dasar ilmu pengetahuan itu baik ilmu agama ataupun ilmu sains teknologi itu dari orang-orang kita, artinya dari muslim. Lalu kenapa yang sekarang itu justru muslim malah seolah-olah ya terkait dengan sains ini ya, di bawah lah daripada non muslim. Ini apa yang menjadi faktornya, Kiai? Oke. Kalau kita bicara soal faktor kenapa kemudian saat itu sajalah. Kalau betul. Sekarang ya memang bukan mundur tapi kalah. Kalah, betul. Ya, bukan mundur, kalah ya bahkan. Kalah itu artinya ya memang produsennya siapa? Betul. Produsen ilmu pengetahuan, sains teknologi itu siapa gitu, betul, kan? Kita kan harus menyadari itu. Betul. Bukan berarti umat Islam, ilmuwan Islam tidak bergerak. Sudah banyak bergerak, ahli fisika banyak juga yang dari Islam, tapi tetap aja jumlahnya kalah banyak. Gitu loh. Sudah bergerak akan tetapi masih kita masih tertinggal tepatnya. Kalau kita bercermin dengan sejarah masa lalu, maka kemudian tampak sekali bahwa kemunduran itu disebabkan karena macam-macam. Ada faktor internal, ada faktor psikologi, dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya adalah bahwa ada sebagian yang al-jumud. Jumud. Iya. Jadi artinya jumud itu apa? Bahwa ada stagnasi ijtihad. Kalau kemudian stagnasi ijtihad itu masuk ke wilayah ranah-ranah yang sifatnya ilmu pengetahuan, ini kan akan menjadikan ilmu pengetahuan di dunia Islam mandul. Nah itu mestinya ijtihad itu tetap dibuka. Walaupun mungkin dari hal-hal yang sifatnya misalnya ibadah, nah itu kan ibadah itu kan hal-hal yang sifatnya tauqifi kan. Hal-hal yang sifatnya ijtihadi jangan ditutup. Hal-hal yang sifatnya ijtihad itu harus dibuka. Karena kalau tidak dibuka, maka kemudian kita tidak bisa menjawab tantangan zaman. Betul. Hari ini sudah ada transplantasi jantung, transplantasi ginjal dan seterusnya. Zaman Kanjeng Nabi nggak ada. Betul. Dan agama kan harus menjawab itu bisa atau tidak. Bisa dengan syarat seperti apa, tidak bisa dengan syarat seperti apa, tentunya. Betul. Belum lagi kemajuan AI seperti sekarang ini. Iya, betul. Masodir, maroje sekarang ini sudah
Kalah dengan AI sekarang. Betul. Dengan macam-macamnya AI ya. Betul, betul. Bukan main itu. Lah itu kan harus dijawab. Apa sebenarnya AI? Apakah kita itu harus menghindari AI atau justru sebaliknya? AI itu bekerja berdasarkan apa? Iya. Jadi kalau misalnya algoritma apa yang dipakai oleh AI? Apakah kemudian semakin banyak scientific ataupun ulama muslim yang menuangkan karyanya, tulisannya di dunia maya tadi, berarti akan semakin banyak diakses, gitu kan? Akan menjadi salah satu referensi dari AI itu. Betul. Atau seperti itu. Kalau itu berarti kita berlomba-lomba untuk bisa kemudian mengisi ruang-ruang itu sehingga yang diakses oleh AI adalah sumbernya dari kita. Nah, itu misalnya, Betul. Kalau kita menghindar, nyatanya sekarang di kampus-kampus itu semuanya anak-anak pakai AI. Betul. Coba bayangkan itu, kalau kemudian kita tidak mengupgrade diri, maka kita akan ketinggalan. Nah, tinggal tadi, apa sebetulnya prinsip kerjanya AI? Bisa nggak kita masuk di dalamnya? Bisa kita mengisi ruang-ruang yang kosong? Sehingga marojik, masodir, referensi tadi, yang diambil, yang diakses dari kita sebetulnya. Begitulah misalnya, itu salah satu cara gitu kan ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua misalnya kemunduran itu juga bisa disebabkan oleh ya ini yang namanya faktor-faktor yang lain seperti psikologi orang berkuasa. Betul. Orang itu kalau sudah jaya, maka apa yang terjadi? Mesti big, fat, and lazy. Betul. Big, fat, and lazy itu adalah hukum kesejarahan. Kan enak, sudah duduk di kursi nyaman, betul, segala sesuatunya sudah dilayani, semuanya sudah ada gitu kan, fasilitasnya gitu kan. Maka membuat orang itu jadi malas. Makan terus, akhirnya big. Setelah big kemudian fat. Gemuk. Kalau fat? Gerak malas, Kiai. Malas, lazy. Kalau lazy? Udah lazy, bodoh aja yang terjadi. Lazy itu ya dihantam dari mana sangat gampang. Betul, betul. Kita masih ingat bagaimana Hula Kuhan menyerang peradaban Islam saat itu. Ya karena sudah terjadi perpecahan di dalam Islam. Di dalam maksudnya dalam kekhilafan Islam saat itu. Karena big, fat, and lazy tadi. Maka kemudian ini tidak boleh terjadi. Big, harus big gitu loh. Jangan sampai fat. Betul. Apalagi lazy. Itu mesti dipukul gampang sekali. Betul, betul. Itu yang ada, yang dari dalam. Kemudian yang dari luar ya memang adanya invasi. Ya setiap negara, setiap imperio mesti akan bagaimana berusaha memperluas wilayahnya. Itu hukum kesejarahan ya. Hukum kesejarahan. Ya, invasi itulah yang menjadikan salah satu penyebab kemunduran Islam ya. Kalah, yang jelas kalah. Yaitu kalah itu juga ada penyebabnya. Sunatullah saja, karena orang tidak melatih dirinya sendiri, melatih rakyatnya, ya akhirnya akan gampang dikalahkan. Begitu. Jadi karena penyebabnya adalah diantaranya adalah invasi atau penjajahan dari luar. Berarti ya, kemudian kemunduran juga ya kemalasan tadi, tidak mau belajar gitu. Kalau tidak mau belajar, bagaimana dia akan menemukan ilmu yang baru. Baik. Berarti yang menjadi salah satu di antara penyebab ini memang ada dari eksternal, juga dari internal Muslim itu sendiri ya, Kiai ya. Artinya sehingga peradaban ini semakin, ya tadi dikatakan Kiai itu bukan mundur tapi kalah ya gitu ini. Ya kalah karena startnya jadi kalah kan. Iya, betul, iya. Kalau kita tahu sejarah khilafah Islamiyah itu kan buku-buku Islam itu, buku-buku peradaban Islam itu, betul, itu sebagian dibawa ke sana, sebagian dibakar. Betul. Jadi artinya ilmu itu ya pintu peradaban. Nggak ada ilmu, nggak ada peradaban. Kita akan kalah. Ya, catatan kita adalah bagaimana kita sekarang ini menjadi bangsa yang produsen, bukan menjadi bangsa yang konsumen. Betul ya. Bangsa produsen bukan bangsa konsumen. Gimana betul caranya?
Iya. Nah ini PR-nya banyak, PR-nya besar ya, PR-nya besar. Bagaimana caranya? Ya, itulah salah satu di antaranya. Tapi bagaimanapun juga ke depan juga harus dikuatkan nasionalismenya. Anak-anak kita yang pinter-pinter itu, yang sekolah di luar negeri, kuliah di luar negeri itu pulang setelah pinter, itu pulang harusnya untuk membangun negaranya. Betul, bukan malah membangun negara orang lain. Betul. Gitu. Iya. Nah, jadi nasionalisme itu juga menjadi kunci juga. Kalau kemudian orientasinya tadi, bukan kan itu Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah gitu kan. Iya kan. Orientasinya ya, gitu ya. Orientasinya gitu kan. Ya, kita memberikan kemanfaatan lebih banyak kepada orang lain. Kalau bisa kepada umat Islam Indonesia ini gitu loh. Begitu ya, itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Oh ya, alhamdulillah pemirsa MUI Depok TV, tadi sudah kita dengarkan paparan terkait dengan begitu besarnya perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Bahkan dulu Islam ini menguasai keilmuan. Ya. Cuman sayang ada beberapa faktor yang menjadi kemunduran, ya diantaranya ada perpecahan dan lain sebagainya, sehingga tadi disampaikan oleh guru kita bahwa sebetulnya ilmu-ilmu dari luar itu kalau kita bisa katakan berarti ngambil dari kita ya Kiai ya. Cuman artinya ada yang dikembalikan lagi kepada kita, ada justru mungkin yang punya umat Islam itu yang dibakar tadi, yang dihanguskan mungkin ya gitu, seperti itu ya. Sehingganya ya sekarang ini kita kehilangan rujukan untuk menguasai kembali ilmu tersebut ya, karena memang tempatnya hilang kan. Euforia itu sesaat nggak apa-apa, tapi jangan selalu euforia masa lalu gitu kan. Betul ya. Itu Islam pernah memimpin peradaban dunia. Oke ya, itu it's okay ya. Tapi kemudian kita tidak bergerak ya, tidak bisa juga. Gitu. Betul ya, harus. Maka kemudian kata kuncinya ya harus bangkit. Betul. Kata kuncinya harus bangkit. Akan tetapi model-modelnya harusnya sudah tidak seperti zaman dulu, gitu kan. Maka bangkit itu seperti apa? Peradaban dunia ini harus kita isi. Betul. Ya mungkin saja gitu ya, mungkin saja para ilmuwan muslim yang sekolah, kuliah di luar negeri kemudian benar-benar menjadi ilmuwan bermanfaat, itu melalui peradaban yang baru tadi dia bisa menginfiltrasi. Jadi bukan hanya sekedar membawa ilmu sains saja, tetapi juga membawa peradaban yang punya nilai-nilai Islam. Nah, itu yang paling penting. Itu akan bagus sekali kalau itu bisa memimpin peradaban dunia dengan semut. Menguasai dunia dengan semut itu ya kayak gitu. Siap. Kalau bisa nanti ya bisa saja kan seorang gubernur di Amerika adalah seorang muslim. Amin. Gubernur di di Eropa juga seorang muslim. Muslim aswaja An-Nahdiyah lagi. Amin. Baik, pemirsa MUI Depok TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah banyak sekali ya disampaikan oleh guru kita terkait dengan bagaimana besarnya perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan. Mungkin Kiai untuk ada pesan untuk generasi muda muslim khususnya sekarang ini Kiai terkait dengan ilmu pengetahuan agar jangan sampai ya minimal kita tidak kalah, ada lawannya lagi. Nah, seperti itu. Bagaimana kiat-kiatnya sekarang ini untuk umat Islam khususnya generasi muda kembali ya. Kalau untuk mengejar sampai bisa mengalahkan mungkin agak sulit Kiai. Tapi minimal bisa bersaing lah Kiai. Kiat-kiat apa Kiai sebagai closing statement di ngobrol santai terkait dengan perhatian Islam ini Kiai untuk pesan kepada generasi muda muslim khususnya Kiai. Satu, kullun ya'malu 'ala syakilati. Masing-masing bekerja pada wilayahnya masing-masing, porsinya masing-masing, takhususiyahnya, spesialisasinya masing-masing. Itu akan kemudian mencetak seorang ilmuwan, ulama-ulama yang ahli agama, benar-benar jadi ahli agama, yang menjadi ahli sains. Jadi kullu ya'malu ala syakilati. Allah
Allah sampaikan itu kan di Betul. dalam surat Al-Isra kan. Kemudian kita juga harus tahu bahwa Allah itu memberikan penghargaan kepada orang yang punya karya, orang yang bekerja, apalagi kan ada kerja keras, ada kerja cerdas. Betul. Nah, itu kan. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kalau kita itu bekerja, berkarya, maka ketahuilah bahwa apresiasi itu mesti datang. Penghargaan itu mesti akan datang. Dari siapa? Yang pertama dari Allah, kemudian dari Rasulnya, dan orang-orang yang meyakini, orang-orang beriman yang begini, bahwa karya itu memberikan kemanfaatan. Alhamdulillah, luar biasa tadi bincang kita sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita, khususnya generasi muda, untuk kembali bagaimana mengulang kejayaan umat Islam ya dalam kaitannya ilmu pengetahuan khususnya ya, sehingganya kembali peradaban dunia ini bisa dikuasai oleh generasi-generasi muslim. Terima kasih Kiai, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kami semuanya. Pemirsa MUI Depok TV, alhamdulillah sudah kita bincang-bincang. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Jazim Hamidi bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.